Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sanak Pandanga dimanapun Anda berada. Baik Dun Sanak yang berada di kota Padang tercinta ini ya, maupun yang berada di daerah-daerah lainnya Sumatera Barat ya. Nah, pada pagi ini kita akan memperbincangkan dua hal ya. Sebenarnya satu ini ya, tapi dua versi tentang asal muasal atau cikal bakal sistem kemasyarakatan atau sosial kemasyarakatan atau sistem sosial politik ya. Kenapa saya bakal sosial politik? Karena memang hari ini kita berada di masa-masa tahun politik istilah orang sekarang gitu ya. Jadi kita mencoba mengadaptasi juga nih, mengadaptasi suasana ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah referensi buat kita bagaimana kita menempatkan diri di tahun politik ini dalam pendekatan budaya Minangkabau, tentu sebagai anak negeri Minangkabau. Nah, apakah nanti kita akan lihat dua sistem tersebut ya, yang seperti kita ketahui juga sebelumnya ada Datuk Perpatinan Sebatang, ada Datuk Katamanggungan begitu ya. Nah, siapa beliau sebenarnya gitu ya, dan apa hubungannya dengan sosial politik Minangkabau yang mereka cetuskan kala itu dan terus diturunkan sampai saat ini. Dan bagaimana juga nih yang menariknya adalah bagaimana kedua sistem ini berdampingan di Minangkabau ya, dua sistem yang boleh dibilang sangat bukan bertolak belakang sih, tapi berbeda berbeda kutub gitu ya. Nah, satu dari atas ke bawah, yang kedua dari bawah ke atas, tapi keduanya bisa berdampingan dengan damai. Nah, ini mencerminkan bagaimana sebenarnya orang Minangkabau itu punya potensi bisa saling menghargai, bisa saling menerima, dan tidak menjadikan perbedaan menjadi sebuah perpecahan. Nah, demikian saya yakin Mak Tuanku akan sepakat dengan statement saya seperti ini. Tapi kita dengar juga nanti bagaimana penjelasan beliau. Baik, untuk mengawali perbincangan ini kami sapa dulu Mama kita, Mak Tuanku Mengkudun di link Zoom perempat di Padang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana audionya, Bung Adit? Baik sekali, Mak. Bagus sekali. Dan yang paling bagus tuh semangatnya Mama gitu. Oke, baik, Mak. Saya tadi sudah hantarkan ya, dan saya kira Mama sudah dengar. Bagaimana nih pandangan tentang hantaran saya tadi, Mak gitu loh. Iya, sebenarnya Bung Adit ini sudah cukup banyak memahami proses dan sistem adat Minangkabau. Ya, saya tinggal menambah sedikit saja. Oke, saya belum memahami, Pak, tapi saya bertanya. Ya, dalam Tuturan Tambo dijelaskan bahwa sistem kemasyarakatan itu dimulai oleh dua orang datuk pertama di Minangkabau, anak dari Indo Jalito. Indo Jalito itu nenek pertama di Pariangan Padang Panjang, dan dua orang anak beliau inilah yang kemudian menyusun sistem adat atau sistem kemasyarakatan Minangkabau. Nah, dua orang itu kebetulan dari ayah yang berbeda. Yang tua namanya Datuk Katumanggungan, gelarnya Datuk Katumanggungan, namanya Jatang dan seterusnya, ada nama panjangnya tapi jarang disebutkan. Kemudian yang kedua ada yang disebut Datuk Perpatihan Sebatang, adik dari Datuk Katumanggungan tapi berbeda bapaknya. Bapak dari Datuk Katumanggungan adalah Sri Maharajo Dirajo, sementara bapak dari Datuk Perpatihan Sebatang adalah Cati Bilang Pandai. Itu menurut Tuturan Tambo. Nah, ketika mereka dewasa dan mereka menjadi pimpinan masyarakat di Nagari Pariangan itu, sang kakak yang lahir dari keturunan raja, Sri Maharajo Dirajo, mengajak masyarakat membentuk sistem kepemimpinan dalam masyarakat itu yang bajanjang naik batanggo turun istilahnya. Nah, kemudian itu dinamakan sebagai Kalarasan Kotopiliang. Ya, Kotopiliang itu diambil dari dua suku yang ada di Pariangan di awal itu. Nah, terbentuklah susunan kepemimpinan masyarakat yang bertingkat-tingkat. Nah, jadi ada gelar
datuk itu dari tingkat yang paling rendah jabatannya atau paling rendah kekuasaannya sampai datuk yang jabatannya paling luas wilayahnya. Dikatakan itu sebagai datuk pucuk. Jadi ada datuk di kahum, ada datuk di suku, ada datuk di kampung, ada di nagari, kemudian datuk pucuknya disusun berdasarkan tokoh-tokoh penghulu yang ada di nagari itu. Nah, mana yang akan dijadikan pucuk buleknya, mana yang akan dijadikan urek tunggangnya. Nah, sistem kepemimpinan ini sebenarnya berlaku di seluruh masyarakat Minangkabau ketika kamanakan itu barajo ke mamaknya. Nah, kamanakan barajo ke mamak, mamak barajo ke penghulu. Kamanakan itu adalah pemimpin di dalam rumah kecilnya yang disebut tungganai. Tungganai itu memimpin rumah gadang. Kemudian beberapa rumah gadang dalam pimpinan seorang penghulu. Nah, jadi sistem ini berlaku di seluruh Minangkabau, tapi kemudian ketika adik beliau ini lahir dan sudah besar, datang pikirannya kalau sistem kalarasan Koto Piliang yang bajanjang naik batanggo turun yang manitia dari Yatih itu, tanggung jawab kepemimpinan akan terkumpul atau akan menyatu dalam sebuah kekuasaan otoritarian. Maka Datuk Perpatian Hangsa Batang menawarkan sistem yang kedua yang dikatakannya sebagai sistem Bodi Caniago atau para penghulu itu tidak harus bertingkat dalam sebuah nagari, boleh dalam kaumnya dia bertingkat, mamaknya kemenakannya barjo ke mamak, emak barjo ke penghulu, tapi penghulu-penghulu di nagari tidak perlu dibuat bertingkat-tingkat. Itu kata Datuk Perpatian Hangsa Batang. Maka penghulu atau pimpinan kaum-kaum yang ada di nagari itu didudukkan sama rendah, tegak sama tinggi, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Nah, ketika akan mengadakan permusyawaratan tidak turun dari tokoh yang punya kekuasaan tertinggi, tapi muncul dari setiap yang hadir. Itu dikatakan mambosek dari bumi. Maka kelarasan yang pertama dikatakan titiak dari langit, Koto Piliang. Kelarasan yang kedua, Bodi Caniago itu membosek dari bumi. Yang pertama dikatakan bajanjang naik batanggo turun, yang kedua dikatakan duduk samparan tagak sapa matang, duduk sama rendah tagak sama tinggi. Nah, dua sistem ini kemudian diadopsi oleh nagari-nagari di sekitar Pariangan, negeri-negeri yang merupakan perluasan dari para penduduk Pariangan di seluruh Minangkabau. Itu sebelum sistem kerajaan datang itu, seluruh Minangkabau itu sudah sistem pemerintahan nagarinya masing-masing, dikatakan juga sebagai federasi nagari. Nagari awal itu ada 166 dan itu mayoritas menganut sistem yang ditawarkan oleh Datuk Perpatian Hangsa Batang untuk kepemimpinan penghulu di nagari-nagari. Tapi di dalam kaum, sistem kepemimpinannya memakai Koto Piliang, bajanjang naik batanggo turun. Kemenakan tetap seperintah mamak. Mamak tetap seperintah penghulu. Jadi Koto Piliang itu ada dalam kaum, Bodi Caniago itu ada dalam nagari. Yang bajanjang naik batanggo turun itu dalam kaum, dalam suku. Sementara di nagari para penghulu itu duduknya sama rendah, tegak sama tinggi. Kemudian ada 1-2 nagari itu yang menganut sistem Koto Piliang. Para penghulu itu mereka buat bertingkat juga, walaupun berbeda kaum dan sukunya. Dipilih juga lah tokoh yang akan dituakan, dianggap itu pucuk buleknya. Nah, itu ada beberapa nagari. Kemudian ketika datang kerajaan, sistem yang dipakai oleh kerajaan itu mengadopsi apa yang diajarkan oleh Datuk Temanggungan. Maka kemudian datang kesepakatan tentang Undang Luhak Jorantau. Undang Luhak Jorantau itu
memberi keleluasaan untuk nagari-nagari di pusat Minangkabau, luar Antigo, untuk mengatur negerinya masing-masing, nagarinya masing-masing dengan sistemnya. Kerajaan tidak mengatur itu, kerajaan hanya mengatur negeri-negeri yang berhubungan dengan kerajaan di luar wilayah yang 3 tadi. Luhak itu diserahkan kepada penghulu, rantau diserahkan kepemimpinannya kepada rajo. Rantau kemudian menganut sistem kotopiliang. Ada juga nagari-nagari itu yang menganut sistem keduanya, kotopiliangnya ada raja di sana, dan Bodhicanegonya juga ada. Para penghulunya duduk sehamparan, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Nah, lalu apa yang bisa kita pahami di sini? Masyarakat Minangkabau itu ternyata sangat akomodatif dengan sistem apapun. Mau sistemnya bertingkat, ada pemimpin yang berkuasa mengatur, oke, bisa jalan. Mau semuanya berpendapat dengan sistem demokratis egaliter, oke, jalan juga. Mau dua-duanya ada dalam sebuah nagari, bisa juga. Dan itu berjalan di puluhan nagari. Nah, ini yang barangkali bagi orang luar sulit dipahami. Ada pemimpin tunggal sebagai pucuk bule, tapi ada penghulu-penghulu yang juga mempunyai otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pemimpin tunggal tadi. Ada rajo di sebuah nagari, tapi ada penghulu-penghulu yang juga punya otoritas yang mandiri, yang tidak terganggu atau tidak mengganggu kekuasaan rajo di nagari itu. Nah, mereka sudah berbagi wilayah kekuasaan dan wilayah pengaturannya masing-masing. Nah, ini yang menarik dalam sistem masyarakat adat Minangkabau. Barangkali kalau kita bawa kepada sistem modern, yang ditawarkan oleh Datuk Ketumanggungan itu adalah manajemen struktural, sementara dalam konsep kelarasan yang ditawarkan Datuk Perpatian Hangsa Batang itu adalah manajemen fungsional. Strukturnya ada, bertingkat, tapi fungsinya sama tinggi, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Itu mungkin pengantar Bung Adit, agak panjang, agar agak terlihat apa yang bisa kita diskusikan. Oke, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mak Tuanku, dan menarik sekali Dasar Pedanga ya. Ternyata nenek moyang kita dari dulu itu memang sudah cerdas gitu ya. Kenapa saya bilang cerdas? Ternyata apa yang mereka hasilkan dari pemikiran mereka itu hari ini terbukti. Keduanya terpakai gitu ya, keduanya terpakai. Yeah. Jadi bukan hanya dari persoalan tuntunan kehidupan, tapi dari persoalan tatanan sosial masyarakat, sosial politik, bahkan pemerintahan itu sangat-sangat kita lihat hari ini terjadi begitu. Nah, tapi tentu kita tidak ingin larut dalam euforia kebanggaan sebagai anak cucu orang Minangkabau memang ya, yang punya tokoh-tokoh seperti itu. Pertanyaannya nanti adalah bagaimana kita melanjutkan mereka ya, nilai niat-niat suci mereka untuk menciptakan kehidupan yang pasti. Kita yakin keduanya pasti punya tujuan untuk menciptakan kehidupan yang makmur untuk semua anak kemanakannya, begitu Mak Tuanku. Nah, ya, tapi yang memang banyak hal akhirnya yang bisa kita diskusikan di sini, Mak Tuanku dan Dasar Pedanga. Tadi saya dari awal-awal sudah dengar ada dering telepon, tapi ya karena penjelasan Mak Tuanku masih nanggung, saya biarkan dulu. Nah, Dasar Pedanga, nanti kalau Anda ingin berdiskusi dengan Mak Tuanku silahkan di dualan telepon ya. Namun awal-awal ini mungkin kita berikan dulu kesempatan untuk Mak Tuanku menjelaskan lebih jauh tentang dua sistem sosial politik Minangkabau. Baik, makasih Bung Adit. Jadi para Dasar Pedanga Repro 4 dimanapun berada, memahami sistem kotopiliang atau kelarasan kotopiliang dan kelarasan Budi Caniago itu bisa kita analogikan dengan sebuah fakultas pada perguruan tinggi. Nah, para tenaga kependidikan atau tenaga yang mengatur administrasi kependidikan itu adalah sistem kotopiliang. Ada tingkatannya dari kepala seksi, kepala bagian, kepala biro, sampai kepada pimpinan tertingginya, direktur. Nah, itu kotopiliang bertingkat.
Jadi perintahnya dari atas, keputusan dari atas yang di bawah mengerjakan. Kemudian para penghulu yang duduk sama rendah, tegak sama tinggi, itu adalah sistem kelarasan Bodi Caniago yang memakai sistem fungsional. Jadi para penghulu itu seperti dosen yang masuk kelas. Kelas itu kekuasaannya sendiri tidak boleh diganggu gugat oleh para pimpinan, baik oleh ketua jurusan, oleh dekan, oleh kepala bagian. Ketika dia ada dalam kelas, dialah penguasanya sepenuhnya, tidak boleh dicikarawi istilahnya oleh pihak birokrasi pendidikan. Nah, itu analoginya. Nah, penghulu yang Bodi Caniago ini seperti dosen dalam kelasnya, dia terhadap kaumnya tidak bisa diatur-atur oleh siapapun kecuali tujuan kebaikan kaumnya. Nah, artinya apa? Semua dosen itu duduk sama rendah sama tinggi, duduk sama rendah tegak sama tinggi. Seperti penghulu di kelarasan Bodi Caniago. Dia menjalankan fungsi di dalam kaumnya. Walaupun di dalam kaumnya kemudian dia sebagai pimpinan bisa juga bertingkat. Dia sebagai penghulu ada penungkeknya, ada tungganainya, ada kemanakannya yang jadi bawahannya. Tapi ketika dia berada sesama penghulu di Bodi Caniago, dia duduk sama rendah, sama tegak, sama tinggi untuk mengatur nagari. Pendapatnya harus sama-sama didengar. Begitu barangkali gambarannya, Bung Adit. Baik, terima kasih Mak, dan kita lanjutkan diskusi Mak. Saya ingin nanya begini Mak. Pertama, kalau dari paparan Mak tadi, ternyata di tingkat kaum itu lebih otokrasi, ya. Ya, kemudian betul. di tingkat suku dan nagari itu lebih demokrasi atau Iya. Bodi Caniago. Jadi dia ketua pilihan gitu ya Mak ya. Nah, maksud saya begini Mak. Ini kan sebenarnya adalah sistem katakanlah sistem penyaluran suara atau juga sistem aspirasi kan gitu ya Mak ya. Nah, betul. Biasanya kalau kita perhatikan Mak di daerah tempat-tempat lain itu biasanya hanya satu kan Mak. Kalau dari atas ke bawah itu atas ke bawah semuanya gitu ya. Kalau dari bawah ke atas itu bawah ke atas semuanya. Tapi ini kan enggak. Di tingkat terkecil justru dari pakai yang atas ke bawah gitu ya. Nah, kemudian yang tingkat yang lebih luasnya pakai sama rata atau sama duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini, Mak? Dan apa kearifan yang terselip di sini? Kenapa untuk tingkat kaum harus dipakai kota pilihan, pahamnya, sementara untuk tingkat nagari ya dipakai Bodi Caniago. Ini kan menarik nih, Mak. Kenapa? Apa rahasia di balik ini, Mak? Kenapa nggak dibalik gitu loh? Kenapa nggak di kaum yang Bodi Caniago dia apa kota pilihan, tapi sebaliknya? Oke. Iya. Sepertinya ada dua hal yang melatar belakangi barangkali Bung Adit. Ada yang mau masuk barangkali enggak? Iya, sepertinya ada yang mau masuk Mak. Kita pending aja dulu Mak ya. Kita coba terima dosen kita di 8124414. Halo, assalamualaikum Pro 4 dari Padang. Waalaikumsalam Ci. Oke, baik. Ya Bu Mel. Silakan Bu Mel. Ya. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Mak Tuanku tadi ya. Mengenai kelarasan, mengenai demokrasi dan otokrasi. Di sini nampaknya masing-masing suku mempunyai peran, di mana penghulu itu atau pemimpin itu tidak bisa dibantah. Misalnya walaupun pendapatnya itu benar. Jadi berarti di sana nampaknya diktator jadinya, tidak nampak demokrasinya. Jadi nampak titik kelemahannya. Kalau demokrasi itu kan terbuka pemimpin itu. Sekalipun dia sebagai penghulu, salah jalannya karena banyaknya generasi muda yang pintar. Nah, jadi ini gimana nih Mak? Ya, ini betul apa jadinya nih pendapat masa lalu dengan yang kita dengar yang sekarang. Jadi mohon penjelasan Mak Tuanku supaya kami
di lapangan paham jadinya. Oke, baik. Jadi terima kasih sih Mas Angku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pentingnya kita buka hari ini, Mak. Biar Ya, yang diceritakan Bu Mel itu memang betul itu. Ketika dalam kaum itu sistem otokrasi dilaksanakan, kadang-kadang mama ini berubah, bukan otokrasi, dia otoriter. Otokrasi bukan otoriter harusnya. Otokrasi itu adalah keputusan yang diambil secara bertingkat. Bukan berarti kemenakan tidak punya wilayah kekuasaan, ada wilayah kekuasaan kemenakan itu dia sebagai tunggana dalam rumahnya sendiri dengan kemenakannya kandung yang di buah dagu begitu ya. Nah, bisa juga dengan adik-adiknya dia yang jadi pemimpin tentu saja. Nah, kota pilihan di sini bukan otoriter, tapi otokrasi itu bertingkat. Nah, pemahaman sebahagian barangkali ya, penghulu ini mengatakan bahwa otokrasi itu adalah otoriter. Otoriter bukan otokrasi. Otoriter berarti keputusan di tangannya sendiri. Kalau otokrasi itu keputusan itu diambil secara bertingkat. Bagaimana dengan sistem demokrasinya? Tetap dalam kaum itu berlaku demokrasi. Memang kemenakan seperintah mama, tapi boleh membantah mama dengan pituah. Bahkan mama itu di pintu bayar. Kemenakan mama di pintu utang, kemenakan di pintu utang, mama di pintu bayar, begitu ya. Kalau kemenakannya melakukan sesuatu, itu tanggung jawab si mama. Nah, jadi bukan hanya kepemerintahan atau kepemimpinan yang berlaku otokrasi itu, pertanggungjawaban juga begitu. Nah, dalam sistem otokrasi kota pilihan itu pertanggungjawaban bertingkat. Kalau seorang kemenakan di kaum suku Tanjung misalnya ya, melakukan sesuatu, ketika itu dihadapkan ke mahkamah adat, ke balai adat, si kemenakan itu harus di bawah lindungan mamanya. Selama dia melakukan tugas itu dalam tanggung jawabnya sebagai kemenakan. Tidak bisa kemenakan itu langsung dipanggil oleh balai adat, kemenakananku menabang pohon kayu di situ, dipanggil. Tidak bisa, dia hanya bisa dipanggil melalui mamanya. Nah, jadi kalau tadi ada kepemimpinan, pengambilan keputusan bertingkat, pertanggungjawaban juga bertingkat. Seluruh kaum itu dalam pertanggungjawaban si mama. Nah, itu kota pilihan dalam kaum. Nah, beda misalnya Bodi Caniago ketika dalam nagari. Keputusan dalam sebuah kaum itu ditanggungjawab oleh satu datuk. Nah, datuk yang lain tidak bertanggung jawab kalau itu memang dilakukan oleh pihak satu kaum saja. Kalau dalam kaum sesama Tanjung misalnya, mereka itu malu berbagi. Tapi kalau dalam pernagari, malu alun babagi. Yang berbagi itu hanya harato. Harato adalah babagi, malu ndak babagi. Kira-kira begitu. Kalau dalam satu kaum, malu satu orang, malu seluruhnya. Kira-kira begitu. Pertanggungjawaban dalam satu kaum utuh di tangan seorang penghulu. Pertanggungjawaban dalam nagari itu bersama. Semuanya bertanggung jawab. Jadi agak rumit kalau bagi orang lain. Sebenarnya demokrasi ada dalam kaum ketika mama boleh dibantah oleh kemenakan, karena mama itu di pintu bayi ya. Kemenakan di pintu utang, mama di pintu bayi ya. Kalau kemenakannya yang berutang, mamanya yang membayar. Kalau kemenakannya belum menikah, mamanya yang harus mencarikan menantunya, kira-kira begitu. Gitu, Mel. Jadi tidak dalam arti otoriter. Nah, kalau otoriter berarti sudah salah paham beliau tentang sistem otokrasi. Otoriter berarti keputusan di tangannya sendiri, tidak. Baik. Jadi otokrasi ini adalah keputusan bertingkat gitu ya, Mak ya. Keputusan bertingkat. Nah, sebelum kita masuk ke beda atau seperti apa mekanismenya keputusan bertingkat tersebut dan seperti apa keputusan yang tidak bertingkat. Nah, seperti pertanyaan tadi, Mak. Kenapa di kaum itu diterapkan otokrasi,
Sementara di ini keputusan ya, tingkat keputusan. Ya. Sementara di tingkat nagari itu keputusannya adalah Budi Caniago atau duduk semua demokrasi maksudnya begitu, Mak. Nah, ini apa kearifan lokal yang bisa kita petik, Mak? Oke, sebelum kearifannya mungkin kita contohkan biar paham masyarakat. Iya, itu apa dia. contohnya sebuah keputusan yang diambil secara otokrasi, apa contoh yang demokrasi? Iya, betul. Untuk alek atau berhelat misalnya, Bung Adit, kalau alek nagari, kalau sistem kotopiliang itu yang menentukannya adalah pucuk bule atau rajo. Apa kata pucuk bule? Hari ini kita akan mengadakan pacu kudo. Itu keputusannya di tangan penghulu pucuk atau pada rajo kalau ada rajo di negari itu. Tapi kalau di kelarasan Budi Caniago, kapan kita akan mengadakan pacu kudo? Maka seluruh penghulu itu akan berunding di balai adat, semua mengungkapkan pendapat. Saya bulan Januari, saya bulan Februari, dan seterusnya sampai nanti diperoleh mufakat. Itu contoh saja. Untuk alek nagari di Kotopiliang ditetapkan oleh pucuk bule, di Budi Caniago ditetapkan dalam musyawarah para penghulu. Itu contohnya. Nah, ketika dibawa ke kaum, apa yang putusan otokratis? Itu ketika barale. Barale itu keputusannya demokratis atau otokratis? Bisa demokratis ketika ibu-ibu yang berunding menetapkan hari barale bila diserahkan kepada penghulu yang menjelaskan kita buat baraleknya sudah hari raya. Tapi itu bukan keputusan dia sebagai penghulu otokrasi. Itu hasil demokrasi dari para ibu-ibu. Awak baralek sudah raya lah. Jadi keputusan alek di kaum bisa demokratis, bisa otokratis. Keputusan alek nagari tergantung kelarasannya. Kalau kelarasan Kotopiliang itu oleh pucuk bule. Kalau kelarasan Budi Caniago hasil mufakat penghulu. Nah, itu contohnya, Bung Adit. Begitu ya, Mak. Oke ya. Baik. Nah, sekarang makna dari keputusan bertingkat itu seperti apa, Mak? Jadi artinya kalau bertingkat kan bayangan kita secara umum nih ada di tingkat pertamanya gitu ya. Kemudian naik lagi ke tingkat berikutnya. Kemudian terus tingkat selanjutnya. Apakah seperti itu, Mak? Silakan, Mak. Iya. Jadi keputusan bertingkat pada Kotopiliang itu memberikan kewenangan pada wilayah-wilayah kepemimpinan. Jadi wilayah kepemimpinan tertentu menguasai keputusan dan tidak dicikarawi oleh pihak di bawahnya atau di atasnya. Ada otonomi pada tingkat-tingkat tertentu. Misalnya begini, Bung Adit. Dalam sebuah rumah gadang ada mamak tungganai. Apapun keputusan di rumah gadang itu misalnya akan menambah kamar, akan memperbaiki atap, akan menurunkan isi lumbung padi. Itu keputusan mamak tungganai dalam satu rumah gadang. Tidak boleh penghulu mencampuri itu. Penghulu tidak boleh menyuruh, tungganai turunlah balik ke sakeruang, tidak bisa. Itu wilayah kekuasaan mamak tungganai. Tapi ketika akan berhelat dalam kaum yang rumah gadangnya ada 5, itu bukan mamak tungganai lagi yang memutuskan, itu penghulu dalam 5 rumah itu. Nah, diserahkan kepada penghulu, ya terserah angku datuk lah, awak 5 rumah siap baralek. Nah, angku datuk penghulu, inilah yang memutuskan. Nah, begitu ketika nagari itu Kotopiliang akan mengadakan alek nagari, itu tidak ditunggu dulu pendapat yang ramai itu. Nah, diserahkan kepada penghulu pucuk, kapan kita akan beralek nagari ini? Misalnya alek manyabik padi atau alek batuai, kalau di negari tertentu alek manyabik mairia, itu diserahkan kepada pucuk bule. Nah, pucuk bule yang menentukan. Nah, bagusnya kita di bulan Safar ini mulai menanam. Nah, semuanya mengikuti apa yang dikatakan oleh pucuk bule. Begitu kalau dalam Kotopiliang. Jadi keputusan itu diambil secara otonom pada wilayah kekuasaan tiap-tiap tingkatan itu. Sama dengan birokrasi di kantor. Misalnya kepala seksi, yang dikerjakannya di seksi itu tidak akan dicikarawi oleh kepala bagian. Iya.
Kira-kira begitu, Bung Adit. Ya. Berarti memang ini analogi yang tepat sekali ketika Mamak tadi menganalogikan antara autokrasi dan demokrasi di Minangkabau itu sama dengan struktural dan fungsionalnya hari ini, Pak ya. Betul Artinya sekali. ketika itu berupa kebijakan, ya, berupa aturan-aturan itu harus struktural ya, karena memang aturan harus dikontrol kan, Pak ya. Aturan harus ada kekuatannya. Nah, ketika nanti umpamanya untuk hal-hal yang sifatnya operasional, ya Pak ya, untuk kepentingan bersama, pelaksanaannya itu secara demokrasi atau secara secara demokrasi, begitulah fungsional kalau istilah sekarang itu ya Pak ya. Betul. Pak ya. Oke. Baik. Nah, tapi kalau dibawa ke persoalan politik, Pak, atau istilahnya persoalan pemerintahan, karena kan ini kan persoalannya menyangkut hajat hidup orang banyak kan gitu, Pak ya istilahnya. Dan namanya hajat hidup orang banyak itu ya pasti setiap orang punya kepentingan, setiap orang punya keinginan, setiap orang punya ini. Nah, apakah sistem autokrasi dan demokrasi ini juga berlaku di Minangkabau kala itu, Mak? Gitu loh. Iya, ada seorang peneliti dari luar mengatakan dalam masyarakat Minangkabau, baik di rumah tangga, baik di kaum, baik di nagari, itu kalau dia mengatakan kotopili yang di dalamnya tampak nyata ada bodi caniagonya. Kalau mereka mengatakan ini masyarakatnya autokrasi, tapi di dalamnya sangat terlihat demokratisnya. Sebaliknya, dalam sebuah kelarasan yang menyatakan dirinya bodi caniago, duduk sama rendah, tegak sama tinggi, tapi ternyata terlihat ada tingkatan yang nyata. Autokrasi ada di dalam demokrasinya, demokrasi ada dalam autokrasinya. Saya contohkan begini, Bung Adit. Ada nagari demokrasi bodi caniago di Maninjau, contohnya begini. Di sana ada penghulunya 24. 24 penghulu, ada 7 suku. Nah, mereka demokrasi ketika di balai adat tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain, duduknya sama rendah, tegaknya sama tinggi. Tetapi, ada tetapinya. Ketika akan memberikan petuah, tetap diserahkan kepada salah satu yang dituakan pada waktu itu. Maka tuanya bergiliran. Jadi autokrasinya itu berjalan bergantian. Nah, sekarang kita autokrasi, serahkan kepada Pak Ketua yang menentukan apa yang akan kita lakukan lagi. Jadi mereka tidak berhabis waktu untuk berdebat. Ada saatnya mereka serahkan autokrasi kepada salah satu yang mereka tuakan. Nah, itu yang dikatakan oleh peneliti itu, masyarakatnya sangat jelas demokratis, tapi autokrasinya nyata. Nah, di masyarakat Kotopiliang ada contohnya juga, di Nagari Kurai Bukit Tinggi, itu ada penghulu pucuknya. Penghulu pucuknya itu 3 tingkatan, penghulu pucuk 2 balai, penghulu pucuk yang 9, penghulu pucuk yang berlimo. Nah, ada 26 itu penghulu pucuknya. Kemudian ada urip tunggangnya yang 100. Ketika di balai adat masih ada pangkat tua nagarinya. Pangkat tua nagarinya 20. Jadi ada yang 5, 9, 12, 20 penghulu dalam tingkatan yang berbeda. Ketika mereka berunding, semuanya punya hak suara. Semuanya saling didengar dan saling mendengar. Walaupun pucuk bule yang balimo yang tertinggi, walaupun dia akan bicara dan yang akan membantahnya itu adalah orang yang paling rendah, penghulu yang pangkat tua 100 saja, dia akan mendengarkan dan yang 100 ini berhak bicara. Itu yang dikatakan nyata Kotopiliangnya, tapi terlihat jelas demokrasi di dalamnya. Nyata autokrasinya, tapi terlihat jelas di dalam proses itu demokrasinya berjalan. Nah, ini yang bagi orang luar sukar dipahami.
orang luar memahami kalau Autokrasi aja gitu ya, Mak ya. Autokrasi itu pasti otoriter. Iya, nah, itu terjadi pada 1-2 yang tidak mengerti tentang autokrasi Minangkabau. Autokrasi bukan otoriter. Baik, menarik. Keputusan bertingkat, tapi demokrasi ada dalam prosesnya. Begitu, Bang Adit. Oke, menarik. Ya, artinya tidak ada autokrasi mutlak dan tidak ada juga demokrasi mutlak. Jadi gitu ya, Mak ya. Dua-duanya melebur ya? Sehingga ada pantunnya, Bang Adit. Ya? Pisang si kale utan, pisang timbatu nan bagata. Koto pilih yang aja bukan body ceneago nyuantah. Samo dipakai keduanya. Itu dikatakan juga lareh nan bunta. Kan ada kelarasan koto piliang, kelarasan body ceneago, ada lareh nan bunta, kelarasan bunta. Bunta itu dia kumpulkan semua. Tapi kemudian ada lareh nan panjang. Lareh nan panjang itu yang memberi keleluasaan sebanyak-banyaknya kepada seluruh penghulu untuk memperoleh kesempatan sehingga tidak dipisah. Mau autokrasi, mau demokrasi gitu. Begitu barangkali, Bang Adit. Tapi apakah benar, Mak? Kita pernah juga dapat informasi kalau lareh nan panjang, lareh nan bunta tadi, Mak ya. Itu tuh lahir sebagai sebuah solusi ketika dua sistem ini tidak kunjung bisa disatukan, gitu ya, Mak ya. Artinya ketika dulu itu terjadi selalu perdebatan panjang sehingga akhirnya lahirlah sebuah ini sejarah kelam yang bagi para penutur Kaba dan Tambo itu disembunyikan. Kenapa? Tidak perlu membongkar luka lama. Memang pernah mungkin ada luka itu, tapi tidak diceritakan kepada anak cucu. Hanya diceritakan ketika pertengkaran itu berlarut-larut, dua datuk ini bertemu. Ini anak buah saya tidak mau memakai demokrasi ini. Ini anak buah saya tidak mau keputusannya bertingkat ini. Akhirnya mereka sepakat, oke, kita pakai keduanya. Mereka lalu membuat kesepakatan dan membuat prasastinya dengan menikam batu. Batu batikam itu, Mak ya? Batu batikam itulah masa perdamaian ketika dua kelarasan ini sepakat dua-duanya kita pakai. Jalan baduo nak di tengah. Begitu. Berarti kalau begitu, Mak, Minangkabau hari ini sesungguhnya bukan lagi satu autokrasi saja di satu negara dan bukan lagi satu demokrasi saja gitu ya, Mak ya. Tapi sudah larenan panjang semuanya berarti, Mak, kalau gitu. Atau iya larenan buntanya, iya larenan panjangnya, iya koto piliang ada di dalamnya, body canego ada di dalamnya. Demokrasi ada dalam sistem masyarakat, autokrasi ada dalam sistem masyarakat itu. Jadi walaupun dia pucuk bule, dia tidak akan memutuskan sendiri sebelum mendengar uret tunggangnya atau bawahan-bawahannya bicara. Ya, di situ demokrasi ya, Mak ya. Keputusan di pucuk bule, tapi sebelum memutuskan pucuk bule itu akan mendengar dari bawahannya gitu ya, Mak ya. Iya. Itu demokrasinya. Walaupun keputusan diserahkan kepada yang mulia kira-kira begitu ya. Iya. Tapi isi putusan itu bukan hasil dia sendiri, tapi hasil dia merangkum semua aspirasi. Oke. Jadi di situ nampak penyatuannya gitu ya, Mak ya, penyatuan antara autokrasi dan demokrasi. Penyatuannya di sana. Baik, menarik sekali Minangkabau. Baik, Mak, kita coba terima telepon lagi, Mak ya. Apakah Bu Mel juga nih yang kurang pas nih? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, dari siapa, Bu? Halo? Dari Mentawai sebenarnya, Bang Adit. Oh ya, dari siapa nih, Pak? Dari Ibu Murni dari Mentawai. Oh, Bu apa? Asmara Murni dari Mentawai. Asmara Murni. Silakan Bu Asmara Murni. Ya. Terima kasih kesempatannya, Bang Adit. Ya. Suku saya Payu Bada. Payu Bada ya. Oh iya. Terus Bako Piliang. Iya. Kemarin ada masalah sedikit, Bang Adit, masalah tanah. Tanah itu dibeli sama nenek, mau disertifikatkan. Tentu diminta persetujuan dari mama dari Piliang gitu, datuk dari Piliang. Nah, kami pergi ke kata orang Katongkan tuh, mama datuknya udah terbenam. Apa istilah, nggak mengerti kenapa kan mengatakan mamanya udah terbenam gitu. Kami bingung kenapa terbenam, ada apa gitu. Jadi mohon Pak Datuk jelaskan apa yang maksud dengan mama Piliang itu udah terbenam gitu. Terima kasih Pak. Maaf Bu Murni, maaf Bu Asmara Murni.
kita perjelas lagi sedikit Bu. Ibu sukunya Payabada atau Kota Piliang? Oh, suku Payabada. Payabada, Bako Kota Piliang. Papa Piliang. Papa Piliang. Nah, yang tanah ini tanah siapa nih Bu? Tanah nenek, tanah papa gitu. Oh, nenek dari Papa. Ibu dari papa. Ya, ibu dari Papa ya. Ini mau sedekatkan tanah itu, yang beli bukan tanah, bukan pesako tinggi ya, bukan pesako tinggi. Bukan so tinggi. Itu ada persetujuan dari mama dari Piliang ya. Oh, iya. Pergilah ke kantor tuh di Bukit Tinggi. Orang kan bilang mama Piliang ini udah terbenam gitu. Jadi bingung balik. Apa yang terbenam? Kenapa itu? Apa masalah terbenam gitu? Iya. Sekarang masih bingung gitu. Nggak ada mamanya lagi Piliang ini udah terbenam gitu. Terus, siapa yang tanda tangan surat ini? Padahal pertanahan suruh tanda tangan sama mama gitu. Jawabannya mama udah terbenam gitu. Baik. Bingung Bang, kenapa terbenam? Baik. Dalam atau gimana gitu. Terima kasih Bang. Iya Bu Murni. Simak baik-baik tuturan Mak Tuanku nanti Mak Bu Murni ya. Insyaallah ada solusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Mak mudah-mudahan ini jadi situasi dingin ini Mak. Ya, mudah-mudahan. Silakan, Ibu Asmara Murni. Ya. Ya. Ini anak pisang dari Suku Piliang. suku Piliang. Ya. Lalu mendapat warisan pusako randah dari bapaknya. Tapi tanahnya belum bersertifikat. Iya. Nah, mamanya tanah itu pemberian nenek kepada bapaknya. Iya, betul. Nah, ketika mengurus tanah itu ke KAN, lalu orang kan mengatakan, oh, orang Piliang ini mamanya sudah terbenam. Betul. Tidak ada mamak yang terbenam itu hanya gelar penghulu. Gelar penghulu misalnya kalau di Piliang ada gelar Datuk Tumangguang. Ketika Datuk Tumangguang itu tidak ada lagi yang mikul, maka Datuk Tumangguang dikatakan terbenam. Lalu apakah mamaknya tidak ada? Mamak tetap ada. Namanya Mamak Tungganai. Kemudian kalau untuk sertifikat, salah satu mama dalam suku Piliang itu, siapapun dia, laki-laki dalam suku Piliang itu, dia menjadi mama. Dan bisa diambil salah satu yang paling senior sebagai mama kepala waris. Nah, kalau dalam sistem pertanahan dikatakan itu MKW. Mama kepala waris itu mau bergelar, mau tidak bergelar, asal ada orangnya, ada namanya, bisa tanda tangan, dia berhak menandatangani sebagai pimpinan kaum dalam sebuah ranji. Ya, Bu Asmara Murni, carilah salah satu dari mama papa itu yang orang Kota Piliang, orang Piliang. Ini anak pusako ini mau mengurus pusako randah dari papa. Nah, tolong diketahui ini memang haknya papa ini. Nah, tolong diketahui tanda tangannya. Bergelar tidak bergelar, kalau mama itu diakui sebagai mama di suku Piliang, dia berhak menjadi mama kepala waris yang ada hubungan dengan papa tadi. Begitu penjelasannya Bung Adit. Terima kasih Mak Tuanku. Ya, ini betul-betul jadi secercah cahaya istilahnya bagi Murni ini ya. Tinggal datang. Yang terbenam itu hanya gelar penghulu. Gelar penghulu ya Mak ya. Gelar penghulu tidak ada yang akan memikulnya ya. Dia tenggelam, terbenam dia. Apakah mamaknya hilang? Tidak. Mamaknya masih ada, Tungganai masih ada dalam kaum, dalam suku itu. Kecuali Minangkabau yang sudah tidak ada, baru mamak tidak ada Mak ya. Saya ingat satu podcast begitu Mak. Selagi ada mama, berarti Minangkabau masih ada gitu. Insya Allah selagi mama ada, maka Minangkabau masih ada. Baik Mak, ini lagi ada telepon berikutnya nih Mak. Udah berhenti, kita tunggu lagi nanti kalau ada masih yang ingin bertanya. Baik, di 812414 kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam sih Mak Tuanku. Silakan Bu Mel. Kita tanggapi masalah pengurusan sertifikat tadi ya, karena bertemu pula pada keluarga saya. Memang masalah haratu tinggi itu walaupun kita beli apa segala macam, agraria memang nak mau dia membuat sertifikat itu. Memang apa, intinya jawabnya seperti itu karena ada bertemu.
Ya, memang sulit itu. Jadi itu jawabnya ya Mak Tengku tambahnya. Baik. Jadi yang saya tanya di sini sih Mak Tengku masalah demokrasi tadi itu dengan autokrasi. Ya, ya, Kita ya. lihat ya Mak Tengku, ini pemuka-pemuka ranah Minang ini di tingkat nasional di masa lalu kan bagus-bagus sehingga terkenal sampai sekarang. Apakah ini lahirnya demokrasi autokrasi di ranah Minang ini karena penekanan dari penjajahan atau lahir sendiri dengan cara inilah kita bisa menantang penjajahan di negeri kita terutama di ranah Minang ini? Apakah ini yang lahir di masa lalu sehingga bisa menjadikan suatu pandangan bagi masyarakat sekarang ini? Mohon penjelasannya Mas Tengku. Ya. Sekian, terima kasih sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada pertama tanggapan terhadap Bu Asmara Murni tadi sekilas juga ada statement dari Bu Mel kalau pertanahan tidak bisa mengeluarkan ini. Apa benar Pak Tengku? Iya. Badan Pertanahan memang tidak akan memproses sebuah pengajuan sertifikat kalau tidak ada pernyataan diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari. Gitu. Nah, Kerapatan Adat Nagari itu baru mau menyetujui kalau yang menandatangan itu dalam ranji adalah Mama Kepala Waris. Oke. Mama Kepala Waris. Mama Kepala Waris itu dalam sebuah ranji. Nah, Mama Kepala Waris yang berkaitan dengan tanah itu. Ini tanah setumpak ini punyanya Ibu A. Ada anak-anaknya yang akan mewarisi. Ini pusaka rendah. Maka tanda tangan yang menyetujui itu adalah Mama Kepala Waris di suku si ibu tadi. Siapa Mama Kepala Waris itu? Ya saudaranya yang paling senior di lingkungannya, dalam kaumnya, dalam parwinya ya, dari lingkaran terkecil dulu. Kalau dia punya saudara laki-laki, maka itu Mama Kepala Warisnya. Kalau dia tidak punya saudara laki, saudara sepupu yang laki-lakinya yang satu nenek, itu Mama Kepala Warisnya yang paling senior. Nah, yang dikatakan Bu Mel tadi, Badan Pertanahan tidak mau mengurus itu kalau tidak ada pengakuan atau persetujuan dari Kerapatan Adat Nagari. Kalau sudah ada dari Mama Kepala Waris, Kerapatan Adat Nagari mau tidak mau harus menyetujui, kecuali kecuali kalau suku itu memang tidak dalam wilayah Kerapatan Adat Nagari itu. Contohnya begini Bung Adit. Iya. Saya suku Koto. Lalu ada tanah saya di Nagari A. Di Nagari A itu tidak ada suku Koto. Iya. Tiba-tiba saya yang suku Koto punya tanah di Nagari A yang tidak ada suku Koto. Iya. Nah, itu Mama Kepala Waris suku Koto tidak diakui oleh Kerapatan Adat Nagari. Nagari kami tidak ada suku Koto. Kalau dulu tanah orang Koto di Siko. Kira-kira begitu. Iya, baik. Tapi kalau ada sukunya kemudian ada tanda tangan Mama Kepala Waris, itu kan mau nggak mau menyetujui ya Mak ya? Iya, dia punya kewajiban malah untuk mengakui. Nah, ini suku ada di Nagari saya, suku ini ada penghulu pucuknya atau penghulu andikonya di sini, maka saya berkewajiban menjelaskannya. Ini memang suku di Nagari saya, itu kalau tugas Kerapatan Adat Nagari. Dan berbekal itu nanti baru ke pertanahan, dan pertanahan akan mengeluarkan. Pertanahan akan mengakuinya. Oke, menarik sekali Mak Tengku. Iya, dan prosesnya memang agak lama itu. Iya. Kenapa? Pernyataan dari Kerapatan Adat Nagari itu akan dipajang dulu di kantor wali nagari atau di kantor kelurahan kalau di kota, selama sebulan sekurangnya. Untuk diketahui masyarakat, kalau ada yang protes misalnya, oh enggak, itu bukan Mama Kepala Warisnya, itu orang lain. Nah, itu akan diperjelas lagi, biasanya dibawa ke pengadilan itu. Ini benar ini orang Koto atau orang lain yang mengaku-ngaku sebagai orang Koto. Nah, dibawa saksinya, dibawa penghulu di Nagari.
Oh itu betul orang Koto, cuma dia sudah merantau lama, saya tahu. Nah, ada pengakuan dari penghulu nagari sebagai saksi di pengadilan. Sampai begitu perkara tanah. Sekarang saya kebetulan mengikuti banyak hal gitu. Itu makanya Mak, ya mudah-mudahan jadi staf dingin saya bilang tadi. Amin. Murni itu dia murninya, jadi mungkin bisa ditelusuri mulai dari mama dari tertua lah ya Mak ya. Jadi ya mama kepala waris. Jadi yang dari penting, kaum suku Piliang. yang penting dicatat dari jawaban Mak tadi, mama tidak pernah habis ya. Selagi ada laki Mak ya. Kecuali tidak ada lagi. Kecuali ada laki-laki. Kecuali tidak ada lula. Ya tidak sarwe sejangka sadapo. Tidak yang kandung yang satu nenek ya, tidak ada nenek satu buyut. Oke. Kecuali laki-laki. Kan ya insya Allah pasti ada lah ya. Biasanya gitu ya Mak. Nggak mungkin semuanya perempuan aja. Kalaupun pupus seluruhnya sampai 7 keturunan ke atas, bisa diambil saksi. Oh, saksi dari kerapatan Dat Nagari bahwa di sini pernah ada suku Piliang yang punya tanah. Nah, carilah salah satu penghulu untuk jadi saksi. Tentu adalah di Nagari itu tentu tahu. Oh, ada di sini orang Piliang dulu ini. Saya saksinya, bisa itu. Atau nenek saya pernah menceritakan di sini pernah ada orang Piliang. Tapi rasanya tidak ada lah satu suku yang pupus dalam satu Nagari itu. Iya. Baik matangku, dan waktu kita juga ada lewat sedikit. Jawaban untuk Bu Mel tadi mungkin sepintas bisa ada matangku ya. Jadi artinya sistem ini sebelum penjajahan pun sudah ada itu, atau karena penjajahan adanya gitu. Silakan Mak. Oh tidak, penjajahan malah tidak bisa memahami sistem ini. Bingung ya. Banyak. Penjajahan malah tidak mengerti sistem ini. Sistem otokrasi dan demokrasi ini dalam satu masyarakat tidak terpahami oleh penjajah, diadu dombanya lah dengan membuat penghulu besure. Diangkatnya orang, dikasihnya sertifikat penghulu. Tapi tidak berhasil. Yang namanya kelarasan di Nagari tetap berjalan. Yang Koto Piliang jalan dengan Koto Piliangnya, Budi Caniago tetap Budi Caniagonya. Yang lain Nambunta tetap jalan. Sampai merdeka, sampai sekarang zaman yang sangat modern ini masih ada. Dan itu tidak bisa dirubah oleh beragam pemerintahan yang datang. Ada pemerintahan yang menghilangkan Nagari dan menjadikan seluruh Minangkabau dengan nama desa. Tapi yang namanya penghulu di Nagari itu masih ada, masih diwariskan. Iya. Kalau Bu Mel tertarik, silakan baca buku dari seorang peneliti yang sangat terkenal tentang Minangkabau, Jeffrey Hadler, ya, Sengketa Tiada Putus. Bagaimana adat Minang ini diserang oleh berbagai perubahan masa, pemerintahan segala macam, tapi yang adat itu tetap ada. Jeffrey Hadler, Sengketa Tiada Putus, bisa dicari bukunya itu. Baik. Begitu Bung Adit. Baik Pak Tuanku. Ternyata memang menarik sekali ya ketika kita coba mengulik-ngulik kembali mutiara-mutiara peradaban Minangkabau yang tersimpan itu Mak. Jadi memang semakin jelas bahwa Minangkabau ternyata punya warisan-warisan kebudayaan yang begitu lengkap, begitu menarik, begitu indah, dan itu tentu harus kita jemput kembali Mak ya. Kita jemput kembali dan kita pakaikan kembali dalam kondisi kita aktualkan kembali dalam kondisi hari ini. Dan itu semuanya ya tentu tugas bersama Mak ya. Bukan hanya tugas Mama, bukan hanya tugas saya, tapi tugas Bu Mel juga. Tugas semua bersama. Tugas bersama pendengar perempuan juga ya. Nah, baik. Baik, Mak Tuanku, terima kasih Mak untuk penjelasannya begitu bermanfaat hari ini ya, sampai ada coaching klinik tadi Mak ya, ada coaching klinik juga buat Bu Asma. Saja diberitahu Bung Adit kepada sanak pendengar, sehabis barih di tanah, seberapa saya bisa mampu saya akan coba jawab kalau ada yang bertanya tentang permasalahan. Semampu saya. Jadi kita bisa kembangkan sepertinya Yayasan Lokal Sumatera Barat ini menjadi coaching klinik tentang Insya Allah ya adat Minangkabau.
Baik, Mak Tuanku, sekali lagi Mak Teringga, terima kasih dan terima kasih Mak Teringga sudah bisa memberikan ini, sempat waktunya juga. Mudah-mudahan dengan harapan Mak tetap sehat ya, dan setiap minggunya kita bisa kembali memberikan pencerahan-pencerahan tentang adat budaya Minangkabau ke depannya. Baik Mak, terima kasih, sampai jumpa Mak di minggu mendatang insyaallah ya, dengan topik yang menarik lagi ya. Dan assalamualaikum. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dosen pendengar, itu dia kearifan lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini dalam topik Autokrasi dan Demokrasi Minangkabau bersama Mak Tuanku, ya tepatnya Dr. Saiful Jazan Tuanku Mangkudun, ya salah seorang pemangku adat di Koto Piliang, Nagari Kure, Bukit Tinggi. Akhirnya saya bersama Mak Tuanku pamit dan sampai jumpa di kearifan lokal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.